Halo teman-teman eksportir muda dimanapun kalian berada, perkenalkan kami dari tim Startup Ekspor dari Sekolah Ekspor yang terdiri dari saya, Vivi Treni Romoda dengan ID 210260, kemudian ada Robi Hardiansa dengan ID 210647, ada Matias Santoro Salawa dengan ID 210433, ada Denada Ina dengan ID 210161. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai kegiatan yang telah kami ikuti, yaitu Konferensi Ekspor Nasional 2021 yang bertemakan New Future Export of Indonesia, yang dihadiri oleh salah satunya itu Wakil Presiden RI Bapak Ma'ruf Amin, di mana beliau menjelaskan mengenai ekspor adalah gambaran kemajuan dan daya saing perekonomian suatu negara. Kegiatan ekspor melibatkan berbagai keahlian, inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Apalagi di tengah situasi pandemi sekarang ini, menjadi eksportir adalah pilihan atau orientasi karir yang sangat menantang, yang tentunya menyatu dengan karakteristik generasi muda. Namun disadari bahwa upaya memunculkan eksportir baru, khususnya dari kalangan muda, tidak dapat dilakukan secara instan. Eksportir pemula membutuhkan sebuah pengetahuan akademik yang baik, keterampilan yang mumpuni, kemampuan teknologi informasi yang baik, cara negosiasi yang baik, cara berpikir yang kreatif, inovatif, dan tentunya memerlukan kedisiplinan dari mahasiswa selaku pelaku utama. Di masa pandemi ini, 97% lapangan kerja ditopang oleh sektor UMKM. Oleh karena itu, sektor ini perlu dikembangkan dan salah satunya dengan menjadikan sektor UMKM yang berorientasi ekspor. Melalui sinergi dan kolaborasi dunia kerja dan akademisi, di sekolah ekspor ini diharapkan akan melahirkan semakin banyak eksportir baru dan generasi milenial dan generasi Z untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi yang baru yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Oke, saya akan melanjutkan. Data atau referensi ilmiah New Future Export of Indonesia. Yang pertama, mandat Presiden kepada Kementerian Perdagangan, seperti stabilitas harga, meningkatkan ekspor, dan membantu UKM. Yang kedua, kinerja ekspor Indonesia 2020 dan Januari sampai Agustus 2021. Total ekspor migas dan non-migas pada periode ekspor Indonesia Januari sampai Agustus 2021 sebesar 142,01 miliar US dollar, naik menjadi 37,77% dibanding periode yang sama 2020, yaitu 103,07 miliar US dollar. Tren ekspor periode tahun 2016 sampai 2020 tumbuh sebesar 2,31%. Ekspor migas sebesar 7,87 miliar US dollar dan ekspor non-migas sebesar 134,13 miliar US dollar. Tujuan ekspor non-migas Indonesia Januari sampai Agustus 2021 yaitu RRT 22,10%, Amerika Serikat 11,78%, Jepang 7,81%, India 6,11%, dan sedangkan Malaysia 95%. Selanjutnya nomor 3, kinerja ekspor Indonesia di pasar global. Seperti pada tahun 2020, ekspor produk industri manufaktur mencapai 80,2 miliar US dollar atau tumbuh rata-rata 3,4% per tahun selama 2016 sampai 2020. Kontribusi produk industri manufaktur sekitar 49% dari total ekspor Indonesia tahun 2020. Negara eksportir terbesar di dunia seperti RRT, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Belanda. Sedangkan negara pesaing di ASEAN seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia. Nomor 4, tantangan yang kerap dialami UKM ekspor seperti kurangnya informasi riset pasar, ekspor, dan tata cara ekspor. Selanjutnya, perizinan regulasi di negara tujuan ekspor dan juga akses pembiayaan, kesesuaian produk dengan pasar kemasan, regulasi di negara tujuan ekspor dan juga akses pembiayaan, kesesuaian produk dengan pasar kemasan, label, desain produk, dan kurang juga kapasitas SDM. Digital marketing oleh Indonesia
oleh Miftah Farid. Fakta digital marketing di Indonesia seperti ekonomi digital di Indonesia diprediksi mampu meningkatkan perekonomian nasional hingga 150 miliar US dollar pada tahun 2025. Selanjutnya berpotensi menjadi pemain besar di sektor e-commerce di Asia bahkan di dunia. 54,01% usaha e-commerce yang mengekspor produk adalah usaha di bidang perdagangan grosir dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Selanjutnya makanan, minuman, dan bahan makanan dan kosmetik adalah 3 kelompok barang terbesar yang dijual melalui transaksi e-commerce. Selanjutnya, strategi peningkatan ekspor bagi UKM. 1. Fasilitas kemudahan pembiayaan ekspor UKM. 2. Peningkatan kapasitas UKM ekspor. 3. Fasilitas promosi dan digitalisasi UKM ekspor, pemanfaatan teknologi digital, dan selanjutnya program kolaborasi mencetak eksportir baru. Perkenalkan, nama saya Dena Daina, saya dari Universitas Satya Negara Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani sektor manufaktur di era pandemi COVID-19. Yang pertama, mengatur susunan kebijakan baru agar aktivitas ekspor bisa tetap berjalan. Yang kedua, membantu efisiensi biaya manufaktur. Yang ketiga, memanfaatkan kerjasama perdagangan internasional. Yang pertama, menjadikan Indonesia sebagai top 10 ekonomi dunia. Yang kedua, menjaga kontribusi ekspor sebesar 10% terhadap PBD. Yang ketiga, membantu Indonesia meningkatkan daya saing di pasar ekspor. Pertama, sektor informasi dan komunikasi. Yang kedua, sektor pengadaan air dan pengelolaan sampah. Yang ketiga, sektor limbah dan daur ulang. Yang keempat, sektor kesehatan dan sosial. Yang kelima, sektor pertanian, listrik, dan gas. Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat betapa pentingnya peran UMKM menopang perekonomian negara. Distribusi UMKM sebesar 14,4 pada tahun 2020. Berdasarkan tabel ini dapat kita lihat pertumbuhan PDB dunia. Juga dapat kita lihat pemulihan perekonomian global diperkirakan berlanjut di Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang. Laju pemulihan ekonomi pada tahun 2021 cenderung lebih lambat dari perkiraan. Di sisi lain, pemulihan ekonomi di berbagai negara kawasan Eropa dan Amerika Latin cenderung lebih tinggi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi global. Berdasarkan tabel ini juga dapat kita lihat harga komoditas ekspor Indonesia yang sangat bagus di pasar global dari tahun ke tahunnya, mulai dari tahun 2018 sampai 2021 selalu mengalami kenaikan harga. Selain dari material bumi dan pertanian, Indonesia juga memiliki sektor kelautan dan perikanan yang sangat bagus di pasar ekspor internasional seperti udang, lobster, kepiting, dan rumput laut.